An-nuqtatu ya markajus daerah. Nuqtah ialah markas daerah. Keampunan, keredaan, rahmat di markas itu. Ini menurut saya semena. Nah, wal muradu ya. Nah, ini wal muradu bin nuqtah. Yang dimaksud dengan nuqtah, nuqtah itu artinya titik. Jadi yang dimaksud dengan nuqtah, wa nuqtatul ba ialah titik ba bi qaulih ta'ala pada firman Allah bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimaksud dengan titik ba lah. Ini kalau digambarkan kayak gini. Nah, titiknya markas daerah lah. Bil idarah dari bidarah kayak gini. Nah, jadi bulat kayak gini. Nah, ini. Nah, titik ini ya titik ba ini markas. Ampunan keadaan rahmat di situ dulu yang dikatakan adalah wal muradu bi hakikatiha. Karena baca ini yang lagi wal muradu bi hakikatiha, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya. Ini hanya kembali kepada nuqtah. Nah, yang dimaksud dengan sebenar-benar nuqtah dan sebenar-benar titiknya. Wa hakikatul insan ialah sebenar-benar manusia. Jadi dimaksud dengan sebenar-benar titik ialah sebenar-benar insan. Benar-benar insan yang terjadi itu insan daripada Nur Muhammad SAW. Jadi sebenar-benar titik titiknya ya Nur Muhammad. Dalam proses menaman dari sinilah ampunan. Jadi bagi orang meyakini serta merasakan dirinya normal diampuni Tuhan. Rahmat di sini kita dalam lindungan rahmat Tuhan. Terus tamaddu ya, terus tamaddu. Nah kayaknya terus tamaddu ya. Ini beredar. Nah jadi Muhammad menjadi alam. Jadi alam semesta. Jadi alam semesta. Nah, jadi langit dan bumi jadi gitu lah. Nah jadi malaikat. Jadi ini juga asalnya. Nah, jadi malaikat, manusia, nah insan manusia. Nah, karena jadi ilmu macam-macam ini dunia dan isi-isinya. Kalau ada sampai ke titiknya kita sempurna diri. Sampai ke titiknya harus sempurna diri. Nah, ini maksud dan titik kita ini dari titik di sini. Ya hakikatul insan sebenar-benar manusia ini ada hubungan pada sadat dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Tapi kalau pada hakikat hakikatul nafsi, bukan diri dalam diri Tuhan nafsi yang dia Nabi mulia. Maka diri kita suci lawan mulia itu maksudnya. Ilmu ini belum ada, manusianya juga belum ada, langit bumi belum ada. Nah ini jadi sama Ahmadani yang dimaksud dengan sebenar-benar titik yang sebenar-benar titik bak. Yang dimaksud dengan sebenar-benar titik bak wa hakikatul insan ialah sebenar-benar manusia. Sebenar-benar manusia pada hakikat ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Tujuannya
Kalau sudah ada mohon diri Tuhan diri yang suci. Nah, di Nabi yang mulia supaya diri kita suci lawan dunia. Ini cocok aja dimaksud dengan titik kampuna dan rahmah. Nah, itu jangan sampai ke sini ujar guru ajar nang kada sempurna diri. Jadi kada sempurna terdinding harus diri nih. Kita dianjurkan berusaha supaya diri nih jangan terdinding sakurang-kurang dalam nama Tuhan nama Nabi. Kalau perlu jadi jangan sampai terdinding lawan di Tuhan dia sama juga kada berbeda tau. Ya panal istiqrar cuma terjemahnya pada serat dan pada hakikat. Kalau pada manifat lain masalah lagi tuh. Kita bicara sebenarnya titik. Karena dari titik adanya alam semesta. Nah, kita bacain nyaman lagi. Nah, hanya tahbid adalah titik belakang. Mengetahui dan memahami tentang nuktah penting dan bermanfaat. Dan menjadi ketenangan dalam hidup. Kehidupan istiqrar, tenang hidupnya. Walaupun kada berduit, apalagi berduit. Ini pengalaman aku sekarang aku rasakan lah. Kerusuhan itu kan bukan mainnya, anak kok banyak lah. Tenang-tenang. Ada bagaian kan. Kada pernah kerusuhan, ketawa-ketawa aja. Oh, saling kerusuhan 12 anak. Jadi rumah halus nunggu diam itu jadi 3 kali 6 dapur loh. Iya. Bak ampar aja gue pada nyok hidup loh. Tapi tenang aja. Nekes aja. Nanti kita tenang. Di sini kan dikatakan menjadi ketenangan dalam hiduplah. Satu dan artinya titik pada Bismillahirrahmanirrahim dibaca di artinya dengan kan. Dua, hakikat nukta artinya sebenar-benar titik. Hakikat insan di sini ditadwabil jumlah adalah wa nur Muhammadin ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari sebenar-benar titik adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mula-mula ada nih. Biarnya dengan Tuhan itu Muhammad aksanya mula-mulanya karena lain belum ada. Arti nang biton takut-takut dapat dengan Tuhan bagi mereka yang meyakini serta merasakan dirinya normal. Nah, sampai kena hadirat Tuhan dalam keadaan cuci lawan kuliah di jirannya tuh hanya kita baca pro. Nyala. Tiga. Yang dimaksud sebenar-benar titik itu apa tuh? Sebenar-benar apa tuh? Salah tulisannya nanti cetaklah. Yang dimaksud sebenar-benar titik ba adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu adalah diri kita sebenarnya. Nur Muhammad asal diri kita. Nur Muhammad awal kejadian diri kita yang mukmin. Yang mukmin itu pemberantakan. Jadi dikatakan mukmin di dalam sini karena ujar Nabi ana minallah wal mu'minuna. Ada mengatakan Nabi wanas ini. Kalau wanas kan umum. Nah, kafir lah, anak Islam kah, nas habis sudah. Lain nasi bahasa kita, nas manusia lah. Habis sudah. 4, mereka yang mempercayai
dan meyakini serta merasakan dirinya Nur Muhammad mesra pada sekalian jasmani dan rohani, dan sebagaimana itu tambahan dan tubuh aja telah sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan, maka dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang dan kembali ruhnya sampai ke hadirat Allah diterima dengan rahmat dan ridhonya. Yang dikatakan pentinglah dan bermanfaatnya. 5. Mereka yang meyakini dan merasakan dirinya Nur Muhammad dengan Allah mula-mulanya. Muhammad mula-mulanya ada kan? Hanya dengan Allah. Dengan Allah sekarang baginya meyakinilah sampai diri rohaninya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai diterima dengan rahmat dan ridha Allah, serta dapat mendapat sepatah Rasulullah lah, karena Nur adalah nama Tuhan, Muhammad nama Nabi kita, itu manfaatnya. Hadis kunci lah, bikana makana biyakunu yakun. Ini beda lawan di dalam hikam lah. Ini kan kita ambil dari pendapat saya Serman lah. Bikana. Jadi jatuh denganku, siapa yang dimaksud denganku sini? Nur Muhammad. Denganku itu Nur Muhammad. Matana. Ya, bikana aja lah. Kenapa dimaksud denganku itu Nur Muhammad? Kena kanan nih pelmanti sesuatu yang telah lalu. Jadi ini masuk bikanani denganku adalah nomor selalu awal Muhammad ya jarang bari sangkalang sangkali tampurung bulu-bulu biar tahalang biar tapaling aku orang dulu ya Muhammad jarang bari. Nah ini masuk makanan bikanana denganku itu punya awalnya mula-mulanya. Makanya barang ada ya keadaan yang lain lagi hanya dengan diri Tuhan denganku jatuh Tuhan asalnya langit belum ada, mereka belum ada, apalagi kita manusia. Itu maksud jika nama yang makanya lah hanya lebih yakun yakun. Kita sekarang nih denganku itu makanya sekarang kan yakun ini kan memang dari kerja meyakun akan datang. Ini jatuhan dalam diskusinya. Kalau di dalam hikam lain dengan kun lawan Allah kan, nah bedanya itu sebenarnya manusia kan begitu. Dengan itu sebenarnya diri Nur Muhammad awalnya baginya meyakini akan datang. Itu maksudnya lah. Jadi orang banyak 4 cara aku ini kalau ilmiah lah 4 cara aku ini. Aku belum baca bapak ada anak 4 biar dulu ada 4 hikam. Karena kan jarang membicarakan masalah hakikat jadi jangan langsung aja. Hikam itu sebetulnya zaman suhur menjadi buah pemikiran ma'alif dapat ma'alif mengarang. Coba bayangkanlah di depan butuh dan rapi di rumah
di depan tuh kuburkan dirimu di tanah yang tandus. Kan kalau di Mekah kan tanahnya harus di batu. Bapak dikuburakan di tanah yang tandus, orang masih hidup lagi malam syukur. Maka itu istilah bahasa. Yuraduka tajid bima duminaka, kosongkan kehendakmu karena kita sudah dijamin. Disuruh kasih berbagai lagi apa. Nah ini kan dari buah, bukan salah, cuma caranya tuh nah disuruh kita menjadi kehidupan. Kan modelnya tuh nah daripada ikan tuh nah. Jadi semuanya lah. Artinya dengan aku kata Allah itu Nur Muhammad awalnya, mula-mulanya. Dan dengan aku juga kata Allah bagi mereka yang meyakini dan merasakan bahwa diri mereka Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala kembali ruhnya akan sampai ke hayatku ya Tuhan. Dan aku bersama dengan rahmat dan redanya. Firman Allah apa itu sab'am minal masani wal Qur'an al-azim. Artinya aku berikan kepadamu hai Muhammad 7 ayat. Maksudnya surah Al-Fatihah mengumpul itu Fatihah semua ke-30 juz Al-Quran dan terkumpul pula dari Alhamdulillah sampai waladhdallin pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kan sebetulnya di Bismillah itu perlu diketahui pula maksud itulah ya toh tersimpunlah ya biar aja lah. Nah jadi tersimpun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disimpun di sini semua. Nah di bak tersimpun semuanya tuh. Sekali maksud dengan ini ya Nur Muhammad kan dengan Tuhan. Jadi istilahnya orang namyaki, orang merasakan dirinya ini orang nang Quran sebukuan jarum bahilah Quran sebukuan. Ini istilah orang bahari lah. Hebat orang Banjar kan memahami lah. Jangan bingung supaya simpun gitu nah. Nah, dapat dimas di sahar nah. Tuh apa namanya kena di sana. Ya. Pertama bi itu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad sebenar-benar diri kita. Jadi tersimpun di titik ke semua 30 Al-Quran. Nah, Bismillah. Bismillah ini asalnya kayak ini tulisan bis. Nah, ismu. Nah kayak ini nanti mau ditulis. Nah kayak itu. Nah. Ya. Ini binya nah, ini asal kayak ini. Nah, lalu diwaso dihubungkan dibuang alifnya, biasfil alif ya. Dibuang alifnya, ya nanti tulisannya jadi kayak itu. Nah, asal tulisannya ba alif sin. Caranya anak baju dibuang kan alifnya Allah. Alif Allah, alif jad jarang gadina.
alif jetnya ini menjadi rahasia titik bani. Nah itu asal. Jadi kalau arti dari bismillah dengan nama Allah, ini kada tahu maksud titik sebenarnya, nah, ya ada salah. Nah ini maksud di sini dikatakan Ismullah, artinya nama Allah. Maksudnya Nur Muhammad menyebut nama Allah atau Nur Muhammad mengingat Allah. Nah setelah kita mengetahui sebenar-benar di Nur Muhammad kan, sebutnya nama Tuhan, ingat nama Tuhan Allah. Jadi sekalipun kada menyebut nama Tuhan sudah zikir karena nur ngaran Tuhan. Hendak simpun menyandak martabat wahidiyah pasal atau perinci ya Allah. Jadi bini hanya martabat wahdah ni nak, ni binya ni nak. Ni bini bini martabat wahdahnya. Kalau di martabat wahdah simpun di Nur Rahmat aja. Kalau sudah Ismullah Rahman Rahim itu pasangannya martabatnya martabat wahidiyah gitu. Nah jadi kalau sudah kita meyakini bahwa sebenar-benar diri Muhammad lah, silakan kalau hendak menyebut nama Tuhan, silakan kalau untuk nyalon Tuhan supaya apa? Anyar Ar-Rahman, Ar-Rahman, supaya kasih sayang Tuhan di dunia limpahnya ke sebagaimana titik ini. Nah, Anyar Ar-Rahim, supaya kasih sayang di akhirat lawan sebenar-benar titik ini. Karena mau kepada di titik ini kan ayatnya sudah sempurna. Kalau ada orang yang menerjemahkan keluar dari titiknya silakan aja, itu ngarannya puruk. Puruk cabang lah, puruk kan cabang. Manur Rahman aslun, asal apa? Aslun nafsi asal diri gitu. Wa aslun nafsi bijatil muqaddasa asal diri diri Tuhan asalnya. Nah, yang lain parpun cabang. Makanya dan malam syukur biji itu ini maksud dengan Muhammad itu contoh tumbuh kan menjadi batang, menjadi tangkai, menjadi daun, menjadi bunga, menjadi buah. Tapi asalnya biji. Namun ada biji adalah, nah itu yang dikatakan asluha sabit. Nah, asluha sabit ini dalam Al-Quran. Asluha sabit. Nah. Asalnya sabit, tetap Nur Muhammad bukan yang lain. Itu pasti sabit di sini. Lain bulan sabit, bulan timur. Itu Dani kalau belajar sudah mabuk, aku belajar di malam, jadi tahu kan. Nah, kawanan di Banjar aku bawain, nah sama-sama darusan gak ada nakalnya. Mana po? Nah, kemudian ketiga lah Ar-Rahman, artinya kasih sayang Allah tentunya sebenarnya kepada Nur Muhammad di dunia ini. Jadi Rahman ini kasih sayang Tuhan di dunia. Tentunya lawan itu Nur Muhammad dari kita, lawan sebenarnya diri kita. Hanya keempat arah. Artinya kasih sayang Allah tentunya sebenarnya kepada Nur Muhammad di akhirat nanti. Maksud ayat Bismillah ini sudah sempurna bahasa Tuhan. Nah, jadi kembalinya di ayat-ayat itu juga kadang mungkin keluar, memang banyak orang matikan keluar daripada ayat Bismillah, silakan aja. Karena buruk lah. Imbias pengembangan maksud daripada Al-Quran, memang Al-Quran inilah Fatihah aja tuh oleh diterjemahkan. Bisa ada malu cinta, misalnya menulis dari maksud Fatihah atau habis itulah kalimat. Bagi mereka yang meyakini dirinya Nur Muhammad atau merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad akan dikasihi Allah
dari dunia sampai alam akhir. Kelebihan Bismillah, ini kelebihan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apalagi mengucapkannya Nur Muhammad. Nah, mengucapkan Nur Muhammad insya Allah akan menambah kebaikan di antara sebagian kelebihannya. Satu, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali lah. Selama 70 hari berturut-turut. Yalah. 7 hari lah. 7 hari yalah, 7 hari berturut-turut lah akan menjadi penglaris di apa samunya tuh? Dagangan lah, Paris dagang. Dan kasih sayang dari Allah dan manusia pula. Apalagi setiap hari dibaca akan bertambah berkah dalam kehidupan. Juga dari Raja Rom di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat Raja Rum kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Isi surat itu, aku mempunyai penyakit kepala dan tidak henti-hentinya. Tolong, aku kata Raja Rum kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, obati aku, hai Tuhan Sayyidina Umar. Inilah. Dan dikirim kopiah. Nah, kirim kopiah aku dipakai oleh Raja Rum. Nih bahasanya ini, nah, waduh, dikirim kopiah oleh Sayyidina Umar lah kepada Raja Rum. Apalagi dipakai itu kopiah, sembuh dari penyakit yang ada di kepala. Dan apabila dipacu raja kembali sakit kepalanya, akhirnya dibuka isi kopiah itu oleh Raja Rum. Ternyata terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pernah menulisnya orang Arab juga. Ya lain tulisan anu jar kuda janang, lain nangnya tulisan orang Arab orang Kadar. Ini kisah kuda jangan kisah pada dalam nakit. Zaman Syabdo Qadir jalanin ya. Memang susah dalam hidupnya. Datang kepada Syabdo Qadir Jalani. Diambil akan cidin, anu aja, atap rumah akan ada yang kayak gini, kada kau diribit, cacing tuh. Nah, diambil Syabdo Qadir Jalani, dipot. Bawa bulik ya. Hendak dijalingan cuki. Kisah gede aja. Nah, membani hatinya sudah. Kan, nah ini kisahnya. Ketiga lah, bingung Raja Rom. Dan akhirnya berislam Raja Rom. Raja tersebut karena merasa hikmah dari Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman aja kalau menurut kisah Mu'alim nang diutas Nabi Sulaiman tertulis Bismillahirrahmanirrahim sehingga semua untuk Nabi Sulaiman. Pernah di dalam kisah Anbiya, nah bisa lah baca kisah itu. Itu spesial sejarah dari 25 nabi kandal kisah Anbiya itu.
rajin dia baca tuh ini kitab-kitabnya hilang sudah. Nabi Sulaiman ke Wisim itu aja. Jadi utas ini serahkan lawan bini Sidin. Karena kan gak ada boleh nih membawa nomor tulis ngaran Tuhan atau ngaran malaikat haram. Kita bawa buat di kantong. Kita bawa misalnya. Atau talan untung ya itu hukum fikih panggil guru mantapura lah. Karena haram. Bawa tulisan kalimat nama Tuhan lawan kalimat nama Nabi lah awisin. Jadi salahkannya oleh Nabi Sulaiman kepada istri beliau lah. Selesai Sidin. Waktu itu datang jin menyerupakan Nabi Sulaiman. Jadi jin ini bisa menyerupai. Kalau di dalam ilmu tauhid aku pernah belajar almarhum guru Salim Ma'ruf. Nah, itu pimpinan Darussalam itu nah. Jar beliau ngaran jin itu nah. Qudratut tasakul, bahasa Arabnya qudratut tasakul. Tasakul. Arti qudrat tasakul bisa merubah bentuk. Bisa jadi binatang, bisa jadi ular, bisa juga kan di rumah tengah punya ular. Jangan dipukul langsung. Kalau jin, ya kan, itu ada dalam hadis sahih Muslim. Minyak ada mati, kan balas aja. Disuruh menjauh, dulu kan menjauh yang dipukul. Nah kalau mau pukul aja berarti kan ular bujur kayak itu jarak. Nah itu kisah waktu kami belajar kitab Sahih Muslim di situ ada masalahnya. Nah jadi mana tadi kisah aku tadi? Ya, keluar Nabi Sulaiman dari wisi mana atasku. Makanya mengambil sudah tadi. Sekalinya di kursi kerajaan dudukin. Duduk merata Nabi Sulaiman. Nanti jin tadi. Dipasangnya di tangan. Akhirnya Nabi Sulaiman kada berdaya. Nabi Sulaiman baca bismillah. Ya, kontak dengan utasnya ada apa nak kada katanan barat jadi untuk nyentuh nih. Dan akhirnya dua kalau bertibai utasnya ditelanlah oleh ikan gitu kan. Dikembalikanlah kepada Nabi atau boleh kayak kerajaan Nabi Sulaiman. Isinya jelas Bismillahirrahmanirrahim. Halus tulisannya ya. Nah itu maksud daripada kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sudah ketiga Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menahan orang-orang kafir di sebuah kota. Mereka berkata di hadapan Khalid bin Walid, apakah Islam itu benar? Tujuan kepada apa tuh? Tunjukkan kepada kami kebenarannya. Kami nantinya berislam. Senjata orang kafir itu adalah racun. Senjata orang kafir nang di racun. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, mana racun kamu yang mematikannya? Diserahkan mereka kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau minum itu racun. Mereka memandang kepadanya. Beliau tetap segar dan bugarlah. Mereka berkata, ini agama yang benar. Berislam mereka dengan hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau kena kampung itu orang banyak begadang racun. Tapi biasanya dilepas orang bulan Sapar itu. Itu kalau di daerah Marabahan di sini Sungai Seguang. Jadi pasar tuh berhati-hati kan.
Bilang sapor makan-makan, minum-minum tengah. Mungkin nggak ada orang larang punya, cuma orang nggak ada racun tengah. Nah kayak apa supaya jangan tambahkan racun, jangan minum racun tengah, ini jar orang bahari. Jadi bilanya kita hendak minum, tutup cangkir sudah tangan baca Bismillah. Nah syaratnya jangan dihabiskan. Termasuk wadai. Silakan dimakan, ikuti baca Bismillah, tapi jangan sampai habis. Habis sirik dia lagi nang bakalotok warung tuh ya jukung. Kencang gue orang karena racun, enak ada tahu. Pernah digambut nih, pernah makan digambut, kena racun kan, orang Banjar serang keluarga digambut tuh. Ada beliur, orang racun bisa racun itu ada beliur manusia. Taulah tanda-tanda orang bisa racun pulang. Ini berarti depan kan perantau kan. Ini ilmu apa? Ini kalau orang bohong aja bisa racun kalau mau makan orang. Orang itu bohong juga. Daningin karena buka kepada kita itu kan. Ini pesugihan juga kan. Itu nggak benar dibuang. Mau orang ke Makkah ya dibuang di laut. Itu datang racun. Tandanya tanda rumah. Kan rumah minta kalau mah. Bila di sini ada yang berlubang-lubang, itu bisa racun. Ada berlubang-lubang na rumah itu nah, itu bisa racun. Jangan tapi belang ke rumah. Tetangganya tak. Mereka di mana kada tahu. Dalam isi racun banyak baik. Sampai ini ada juga orang mengganti tahu. Ya, bilinya kada dibedakan lawan anak. Lawan orang. Terpaksa harus bedakan dua anak menjingkar. Nah, dia menggadu itu tuh gara-gara hendak orang sakit hendak sugih kada berilmu orangnya. Pasti harus sholat di Sungai Pungur, tadi Sungai Pungur kan. Legenda Panggang banyak di Sungai Pungur, keluarga itu banyak. Pesaruan tahun lalu si racun ada di atas, ada di datangi orang. Nah, didatangi orang. Yang tahu ini kabar baru ada didatangi orang. Bahayanya. Nah, habis saya sama Ramadan sampai di sini aku mau gagal Fatihah. Billahi syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan abdi ya kan saya syaitan ustaz. Kalau lagi lawan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ta'ala ma'alam ta'ala alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.